Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah pengantar analisis real dengan dosen pengampu kami, yaitu Profesor Dr. Budi Waluyo, MSI. Nah, sebelumnya, perkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Ada Diki dengan NIM 4101422 107, ada Dian dengan NIM 4101422 133, dan dengan saya sendiri ada Rani Indriani dengan NIM 4101422 135. Nah, jadi di sini kami akan membahas tiga topik, yaitu tentang prinsip induksi matematika, ada teorema eksistensi akar 2, dan yang terakhir ada teorema barisan konvergen. Yang pertama yaitu teorema 1.2.2 tentang prinsip induksi matematika. Jika S sub himpunan N mempunyai sifat berikut, yang pertama yaitu satu anggota S, yang kedua yaitu untuk setiap K anggota N, jika K anggota S, maka K plus satu anggota S. Dan maka jika bisa disimpulkan, bisa disimpulkan S anggota bilangan asli. Nah, di sini andaikan S tidak sama dengan bilangan asli, misalkan T didefinisikan dengan bilangan asli dikurangi S, maka T subhimpunan N dan T tidak sama dengan himpunan kosong. Nah, berdasarkan teorema 1.2.1, terdapat M anggota T sedemikian hingga untuk semua K anggota T berlaku M kurang dari sama dengan K. Karena satu anggota S dan M tidak sama dengan anggota S, maka M lebih dari satu. Akibatnya, M kurang satu anggota N. Fakta bahwa M adalah anggota terkecil dari T, maka maka M-1 kurang dari M, dan M-1 anggota bilangan asli, yang mengakibatkan bahwa M-1 anggota S. Karena M sama dengan M-1 plus 1 dan M-1 anggota S, maka berdasarkan sifat yang dipenuhi oleh S berlaku M anggota S. Hal ini bertentangan dengan M tidak sama dengan anggota S. Jadi terbukti bahwa S tidak sama dengan anggota bilangan asli. Nah, dengan prinsip induksi matematika sendiri yaitu misalkan N bilangan asli dan Pn menyatakan pertanyaan matematika yang bergantung dari N, maka asumsikan bahwa yang pertama yaitu P1 benar. Yang kedua, untuk setiap K anggota bilangan asli berlaku jika PK benar, maka PK plus 1 benar, maka Pn benar untuk semua N bilangan anggota bilangan asli. Nah, kita akan membuktikan dengan contoh ya, teman-teman. Yaitu contohnya, buktikan bahwa untuk semua N bilangan asli berlaku 1 plus 2 plus 3 plus plus N plus 1 plus N sama dengan setengah N kali N plus 1. Buktinya, kita misalkan bahwa N bilangan asli dan Pn adalah pernyataan satu, yaitu soalnya tadi. Nah, karena 1 sama dengan setengah kali 1 plus 1. Nah, jadi di ruas kanan itu nilainya 1, di ruas kiri juga sama dengan nilainya 1. Maka P1 terbukti benar. Yang kedua, asumsikan bahwa PK benar. Maka untuk N sama dengan K plus 1 berlaku 1 plus 2 plus 3 plus titik-titik plus N sama dengan 1 plus 2 plus 3 plus titik-titik plus K plus 1 sama dengan setengah K kali K plus 1 plus K plus 1 sama dengan setengah kali K plus 1 kali K plus 1 plus 1. Itu ada kurang sedikit ya, teman-teman. Oleh karena itu, PK plus 1 benar. Jadi, PN benar untuk semua N anggota bilangan asli. Jadi, terbukti bahwa identitas 1 berlaku untuk semua N anggota bilangan asli. Baik, selanjutnya yaitu teorema 2.4.7 terkait eksistensi akar 2. Nah, pada materi awal sudah terdapat pembuktian bahwa akar 2 bukan bilangan rasional, tapi kita tidak bisa langsung menyimpulkan akar 2 bilangan irasional, karena bilangan bukan rasional belum tentu irasional. Jadi, di sini sudah kita ketahui bahwa akar 2 bukan merupakan bilangan irasional. Mohon maaf, akar 2 bukan merupakan bilangan rasional yang
akar 2 itu irasional. Bagaimana cara membuktikannya? Yaitu dengan menunjukkan bahwa akar 2 itu bilangan real. Jika akar 2 bilangan real dan tidak rasional, baru dapat disimpulkan bilangan tersebut irasional. Salah satu unsur pentingnya yang dihasilkan atau dibawa oleh sifat supremum adalah bahwa ada jaminan eksistensi bilangan real yang memenuhi beberapa sifat atau hipotesis tertentu. Nah, pada teorema 2.47, terdapat bilangan real positif X sehingga X kuadrat sama 2. Nah, di sini akan menunjukkan bahwa akar 2 merupakan bilangan real. Ide dari pembuktiannya yaitu kita akan membangun suatu himpunan dan kita akan menunjukkan supremum dari himpunan tersebut adalah 2. Next. Nah, di sini misalkan himpunan S didefinisikan sebagai himpunan semua bilangan real S yang tak negatif dan jika dikuadratkan kurang dari 2. Di sini akan kita cari supremum dari S. Satu yang merupakan unsur di S dan satu kuadrat itu kurang dari 2, maka satu anggota S sehingga S bukan merupakan himpunan kosong. S juga memiliki batas atas, yaitu dibatasi oleh 2, didapat karena jika T lebih dari 2 dan T kuadrat lebih dari 4, sehingga T bukan anggota dari S. Nah, karena S tadi tidak kosong dan memiliki batas atas, maka berdasarkan sifat supremum mengimplikasikan bahwa himpunan S memiliki supremum di R. Nah, di sini kita misalkan X merupakan supremum S. Ketika kita misalkan X merupakan supremum S, tapi jika X-nya itu tidak terbatas di atas, maka tidak valid kita memisalkannya. Sehingga di sini dicatat bahwa X itu pasti lebih dari 1. Nah, karena X merupakan supremum S, maka X anggota bilangan real. Dan karena X anggota bilangan real, maka X kuadrat juga termasuk bilangan real. Oke, selanjutnya akan ditunjukkan bahwa X kuadrat sama dengan 2. Karena X anggota bilangan real, jadi terdapat 3 kemungkinan, yaitu X kuadrat kurang dari 2, X kuadrat sama dengan 2, dan X kuadrat lebih dari 2. Di sini, untuk pembuktiannya, sebelum next slide sebelumnya, nah, di sini ada 3 kemungkinan untuk membuktikan X kuadrat sama dengan 2, yaitu dengan cara mengeliminasikan kemungkinan X kuadrat kurang dari 2 dan X kuadrat lebih dari 2. Jadi, kita hanya perlu mengasumsikan X kuadrat kurang dari 2 dan mengasumsikan X kuadrat lebih dari 2, yang mana asumsi tersebut harus salah. Oke, selanjutnya. Nah, di sini kita asumsikan terlebih dahulu bahwa X kuadrat itu kurang dari 2. Tunjukkan bahwa asumsi ini bertentangan dengan fakta bahwa X sama dengan supremum S dengan menemukan N anggota bilangan asli sehingga X plus 1 per N anggota S. Dengan demikian berarti X bukan batas atas untuk S. Untuk mengetahui cara memilih N, perhatikan bahwa 1 per N kuadrat kurang dari sama dengan 1 per N. Nah, sehingga di sini didapat yang tampak pada layar, yang mana dari pertidaksamaan tersebut kita dapat memilih N sehingga 1 per N kali 2X plus 1 kurang dari 2 min X kuadrat. Maka kita dapatkan X plus 1 per N kuadrat kurang dari X kuadrat plus 2 min X kuadrat sama dengan 2. Dengan asumsi kita memiliki 2 min X kuadrat lebih dari 0. Oleh karena itu 2 min X kuadrat per 2X plus 1 lebih dari 0. Menggunakan sifat Archimedes dapat digunakan untuk memperoleh N anggota bilangan asli sehingga 1 per N kurang dari 2 min X kuadrat per 2X plus 1. Langkah-langkah ini dapat dibalik untuk menunjukkan bahwa untuk N ini memiliki X plus 1 per N anggota S yang bertentangan dengan fakta bahwa X adalah batas atas dari S. Yang mana dari pernyataan tersebut kita dapatkan asumsi X kuadrat kurang dari 2 itu salah. Oke, karena asumsi tadi salah, kita lanjut ke asumsi yang kedua, yaitu bahwa X kuadrat lebih dari 2. Tunjukkan bahwa hal itu mungkin terjadi dengan M, anggota bilangan asli, sehingga X minus 1 per M juga merupakan batas atas dari S. Bertentangan dengan fakta bahwa X sama dengan supremum S. Untuk hal ini, perhatikan bahwa
X min 1 per M kuadrat sama dengan X kuadrat min 2X per M plus 1 per M kuadrat lebih dari X kuadrat min 2X per M. Oleh karena itu, jika kita dapat menilai M sehingga 2X per M kurang dari X kuadrat min 2, maka X min 1 per M kuadrat lebih dari X kuadrat min X kuadrat min 2 sama dengan 2. Dengan asumsi kita mempunyai X kuadrat min 2 lebih dari 0 sehingga X lebih dari 0. Kita gunakan sifat Archimedes lagi yang sesuai tadi pada asumsi pertama, yang mana terdapat M anggota bilangan asli sehingga 1 per M kurang dari X kuadrat min 2 per 2X. Langkah-langkah ini dapat dibalik untuk menunjukkan bahwa untuk M ini memiliki X min 1 per M kuadrat lebih dari 2. Nah, jika S anggota S, maka S kuadrat itu kurang dari 2 dan kurang dari X min 1 per M kuadrat. Mana mengikuti dari teorema 2.1.13 bahwanya S kurang dari X min 1 per M. Ini mengisyaratkan bahwa X min 1 per M adalah batas atas grup S yang bertentangan dengan fakta bahwa X sama dengan supremum S. Oleh karena itu, didapat bahwa asumsi X kuadrat lebih dari 2 itu salah. Oke, nah selanjutnya, karena tadi asumsi X kuadrat kurang dari 2 dan X kuadrat lebih dari 2 telah dieliminasi atau asumsi tersebut terbukti salah, maka kita dapatkan X kuadrat sama dengan 2. Jadi teorema 2.4.7 terbukti benar. Selanjutnya yaitu teorema 3.2.5. Teorema 3.2.5 berbunyi jika X sama dengan Xn dan Y sama dengan Yn merupakan barisan dari bilangan real yang konvergen, dan jika Xn kurang dari sama dengan Yn untuk semua n anggota bilangan asli, maka limit Xn kurang dari sama dengan limit Yn. Nah, untuk pembuktiannya ada di slide selanjutnya. Pembuktiannya, pertama-tama kita asumsikan X sama dengan Xn dan Y sama dengan Yn merupakan barisan yang konvergen, dan Xn kurang dari sama dengan Yn untuk setiap n anggota bilangan asli. Akan dibuktikan limit Xn kurang dari sama dengan limit Yn. Misalkan Zn sama dengan Yn min Xn, sehingga Zn sama dengan Z sama dengan Y min X, dan Zn lebih dari sama dengan 0 untuk setiap n anggota bilangan asli. Karena X dan Y konvergen, maka Z juga konvergen seperti pada teorema 3.2.3a. Selanjutnya, karena Z sama dengan Zn konvergen dan Zn lebih dari sama dengan 0 untuk setiap n anggota bilangan asli, maka limit Zn lebih dari sama dengan 0, seperti pada teorema 3.2.4. Sehingga dari pernyataan di atas diperoleh limit Zn lebih dari sama dengan 0 sama dengan Z sama dengan Y min X sama dengan limit Yn min limit Xn. Sehingga diperoleh limit Xn kurang dari sama dengan limit Yn. Jadi, jika X sama dengan Xn dan Y sama dengan Yn merupakan barisan dari bilangan real yang konvergen, dan jika Xn kurang dari sama dengan Yn untuk semua n anggota bilangan asli, maka limit Xn kurang dari sama dengan limit Yn terbukti benar. Oke. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dadah, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.